Renungan Harian Katolik Minggu 27 Juli 2025. Doa Bapa Kami. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Lukas bab 11 ayat 1. Saudara-saudara, doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, di mana kita dapat bersyukur atau memohon. Doa adalah juga sarana pendidikan iman yang efektif. Ketika menghayati isi doa yang kita ucapkan dan sabda Allah yang kita renungkan, maka doa akan semakin membuat kita dekat dengan Tuhan, sekaligus hidup kita menjadi semakin lebih baik. Ketekunan Yesus berdoa menjadi teladan bagi para murid-Nya. Dengan melihat guru mereka yang tekun berdoa, para murid juga terdorong untuk mengikuti jejaknya. Para murid meminta Yesus untuk mengajari mereka cara berdoa. Mereka melihat bahwa Yohanes Pembaptis mengajar para murid-Nya berdoa. Memang tidak dikatakan apa saja doa yang telah diajarkan Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus langsung menanggapi permintaan para murid-Nya. Doa yang diajarkan para murid-Nya dikenal sebagai doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami sungguh-sungguh mengungkapkan kerinduan manusia yang terdalam untuk berelasi dengan Allah, untuk mendapatkan rezeki hidup sehari-hari dan membangun relasi yang baik dengan sesama serta mengembangkan semangat mengampuni sesama. Mari kita menghayati doa ini. Para murid mengawali doa ini dengan memanggil nama Allah sebagai Bapa. Pribadi yang dekat dengan kita, yang peduli pada kita. Sebagaimana relasi yang intim dan personal antara Yesus dan Bapanya. Lalu Yesus mengajak para murid untuk memohon agar Allah menguduskan namanya dan mendatangkan kerajaan-Nya dan terjadi kehendak-Nya di atas bumi seperti di dalam surga. Untuk tugas ini, memang Allah membutuhkan peran serta kita. Sebagaimana Yesus dalam seluruh kehidupannya memuliakan Allah dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah sesama di dunia ini. Untuk menjalani panggilan ini, para murid butuh rezeki, butuh makan untuk perjalanan hidup mereka. Maka ungkapan doa selanjutnya, "Berilah kami setiap hari ini makanan kami yang secukupnya." Makanan yang cukup, tidak berlebih. Kita sadari bersama bahwa kata cukup itu sungguh baik untuk kesehatan, akan mengundang berbagai macam penyakit dalam tubuh kita. Memang untuk mendapatkan rezeki tidak mudah. Kadang terjadi untuk hal ini, dapat terjadi konflik dan persaingan yang tidak sehat di antara kita, di antara sesama pekerja, di antara sesama pemilik perusahaan. Konflik itu dapat menimbulkan iri hati dan dendam satu sama lain, bahkan dapat saling membunuh satu sama lain. Maka, Yesus mengajak kita untuk mengampuni yang bersalah kepada kami. Mengampuni itu dapat meredakan konflik dan menyelamatkan semuanya, baik harta maupun nyawa manusia. Memang mengampuni itu berat, tetapi bukan berarti tidak dapat kita upayakan. Kalau dengan kemampuan manusiawi
kita tidak akan pernah dapat untuk mengampuni sesama. Maka kita membutuhkan rahmat Tuhan untuk mengampuni. Selain itu, dengan rahmat-Nya kita mampu menghadapi segala godaan dalam hidup kita dan kita terbebaskan dari segala yang jahat. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu dekat. Dia adalah Bapa kita. Doa Bapa kami mendorong kita untuk mencari dan mengutamakan kehendak Allah, hidup dengan sederhana, dan bersyukur atas apa yang ada. Mengajak kita untuk rendah hati dan terbuka akan belas kasih Allah. Siap membagikan kasih Allah dengan mau mengampuni orang yang bersalah dan mengajarkan bahwa bersama dengan Dia, kita dilindungi dari bahaya dosa dan terhindar dari pencobaan. Sungguh indah doa Bapa kami ini. Doa ini adalah doa yang paling agung di antara doa-doa yang ada, karena doa ini merupakan pemberian Tuhan Yesus sendiri kepada para murid-Nya. Doa ini merupakan ungkapan kerinduan terdalam dalam diri manusia. Marilah kita wujudkan doa Bapa kami ini dalam kehidupan kita dengan mendoakannya setiap hari. Ya Bapa, mampukanlah kami berdoa seperti yang diajarkan Yesus Putra-Mu kepada kami. Semoga kami selalu tergerak untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.